Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sufyan bin Harits masih saudara sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Harits bin Abdul Muthalib adalah saudara kandung ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia juga saudara sesusu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah selama beberapa hari. Sebagian besar masa hidupnya sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah Islam, justru dihabiskan untuk menentang dan menghalangi dakwah beliau. Dengan kemampuannya menggubah dan merangkai syair, ia menjatuhkan dan menjelek-jelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai pertempuran pun ia berdiri teguh di pihak yang melawan pasukan Muslim. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Sebenarnya ia telah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkenan memberikan hidayah keimanan kepadanya. Dalam pertempuran Badar tersebut, kekuatan pasukan musyrik 3 kali lipat banyaknya. Tetapi Abu Sufyan bin Harits melihat pemandangan menakjubkan yang tidak masuk akal. Pasukan berjubah putih dengan kuda-kuda yang perkasa berseliweran antara langit dan bumi, tetapi sama sekali tidak meninggalkan jejak dan menginjak bumi. Wajahnya tampak cemerlang dengan dahi-dahi yang lebar. Mereka ini, yang tidak lain adalah para malaikat yang diperintahkan Allah membantu pasukan Muslim, menyerang dan mematahkan serangan kaum musyrikin tanpa diketahui oleh pasukan Muslim sendiri. Banyak peristiwa terjadi, ketika seorang Muslim belum lagi menyerang, baru berhadapan saja tiba-tiba saja kepala musuhnya terkulai dan mati, atau tangannya terpotong, atau datang kepada seorang Muslim dalam keadaan tertawan begitu saja seperti yang terjadi atas Abbas bin Abdul Muthalib. Peristiwa yang tidak terlihat oleh pasukan Muslim atau pasukan musyrikin ini ternyata ditampakkan Allah kepada Ibnu Harits, tetapi tidak disertai hidayahnya. Begitulah, bukti kebenaran itu begitu nyata dilihatnya. Tetapi Abu Sufyan bin Harits tetap menjadi tulang punggung kaum Quraisy dan sekutu musyriknya dalam memerangi dan menghalangi dakwah Nabi Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan syair-syairnya, atau dengan pedang yang dihunusnya dalam berbagai peperangan. Bahkan ketika saudara-saudaranya, Naufal, Rabi'ah dan Abdullah bin Harits memeluk Islam, ia tetap saja kokoh dengan pendiriannya. Tak heran jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menolak menemuinya ketika ia berniat memeluk Islam menjelang terjadinya Fathul Makkah. Setelah 20 tahun berlalu hidayah Allah datang juga menyapanya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan pasukan menuju Makkah, ia juga menggerakkan kakinya menuju Madinah untuk berbayat memeluk Islam, tetapi ia tidak tahu rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ia berangkat bersama anaknya yang masih kecil, Ja'far dan saudara sepupunya yang juga berniat memeluk Islam, Abdullah bin Abu Umayyah. Ibnu Abi Umayyah ini adalah saudara dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang tokoh Quraisy yang juga sangat gencar melakukan perlawanan dan penentangan atas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 90-93. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada ayat 90, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ayat 91 menjelaskan, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Selanjutnya pada ayat 92 menerangkan, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Terakhir ayat 93 juga menjelaskannya, atau engkau mempunyai sebuah rumah, terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah, Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Ketika tiba di Abwa, Abu Sufyan dan rombongan kecilnya bertemu dengan pasukan besar kaum muslimin yang sedang beristirahat di tempat itu. Ada kegentaran dalam dirinya, dengan reputasinya selama ini dalam memusuhi Islam, bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghalalkan darahnya. Tetapi tekadnya telah bulat,
apapun resikonya ia akan menghadapinya. Ia menghampiri perkemahan muslim tersebut dan minta izin untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata beliau menolak untuk menemui mereka. Ibnu Harits amat sedih menerima kenyataan tersebut. Ia berniat untuk mengasingkan diri bersama anaknya dan akan membiarkan diri tanpa makan dan minum sampai mati kelaparan, jika memang tidak bisa bertemu dan berikrar dalam keislaman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyertai beliau dalam perjalanan tersebut adalah Ummu Salamah. Ia melihat keadaan ketiga orang tersebut sangat payah dan hampir putus asa, apalagi keadaan si kecil, Ja'far bin Abu Sufyan. Karena itu ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi orang yang paling menderita karena engkau." Tetapi saran Ummu Salamah ini belum cukup meluluhkan hati beliau. Tentulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling merasakan bagaimana sikap dan perlakuan mereka berdua ketika beliau masih berdakwah di Makkah, sehingga tidaklah mudah melupakannya begitu saja. Ali bin Abi Thalib menghampiri Abu Sufyan bin Harits. Ia memberikan saran untuk mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi dan hadir di depan beliau dengan mengucap syahadat sebagai bukti keislamannya, dan berkata seperti perkataan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa." Perkataan tersebut terdapat pada Quran Surah Yusuf ayat 91. Ali bin Abi Thalib sebagai putra didikan wahyu, didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia kanak-kanaknya, tentulah sangat mengenal bagaimana meluluhkan hati beliau. Dan ketika saran ini dilaksanakan oleh Ibnu Harits dan Ibnu Abi Umayyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerling sekilas pada Ali, kemudian dengan gembira menyambut keislaman keduanya. Dan beliau bersabda seperti ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, Quran Surah Yusuf ayat 92, "Pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Abu Sufyan sangat gembira dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara spontan ia menggubah syair untuk memuji keluhuran akhlak beliau, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas jalan salah yang telah dilaluinya selama hampir 20 tahun tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat gembira dengan gubahan syair tersebut. Sambil tersenyum dan menepuk lembut dada Abu Sufyan, beliau bersabda, "Dahulu engkau mengusirku dengan gigih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Abu Sufyan cara wudhu, salat dan berbagai cara peribadatan lainnya, sehingga akhirnya ia menjadi seorang muslim yang baik. Sejak saat itu Abu Sufyan tidak berani menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlama-lama karena rasa malu. Ia lebih banyak menundukkan mukanya. Namun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya dan memberikan kesaksian bahwa ia akan masuk surga. Beliau sering berkata tentang dirinya, "Aku sangat berharap dia akan menyusul Hamzah." Dalam perang Hunain yang terjadi tidak lama setelah terjadinya Fathul Makkah, pasukan muslim sempat kocar-kacir pada awalnya, bahkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam bahaya. Akhirnya beliau berhasil menghimpun kekuatan kembali dengan orang-orang Ansar sebagai pilar utamanya, dan memukul balik pasukan musuh sehingga memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam proses yang begitu panjang, dari kekalahan sehingga berbalik menjadi kemenangan, kendali tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang dan dikontrol dengan baiknya sehingga beliau sukses memberikan komando yang menentukan kemenangan tersebut. Hanya anehnya, lelaki pemegang kendali tersebut tidak pernah menampakkan wajah dan tatapannya kepada beliau. Ketika suasana telah tenang dan pasukan musuh telah terusir pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengenali siapa lelaki misterius tersebut. Dan setelah menatap berlama-lama, beliau berkata, "Siapa ini?" "Oh, saudaraku, Abu Sufyan bin Harits." Sangat pendek ucapan beliau, tetapi kata "saudaraku" yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laksana air sejuk yang disiramkan ke dalam hatinya kala kegersangan melanda. Masih jelas terbayang semua sikap permusuhan yang dilakukannya kepada beliau selama 20 tahun. Masih juga lekat dalam ingatan penolakan beliau untuk menemuinya ketika di Apoa. Tetapi tiba-tiba saja beliau menyebutnya sebagai saudaraku. Kegembiraan dan kebahagiaan yang menyebabkan air matanya mengalir dengan deras karena rasa haru yang tak tertahankan.
Ia mencium dan meratapi kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ia mencucinya dengan air matanya. Abu Sufyan bin Harits menghabiskan sisa waktu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah demi ibadah, seolah ingin menebus ketertinggalannya selama 20 tahun. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terlebih dahulu, ruhnya seolah memberontak untuk segera keluar menyusul kesayangan dan kekasihnya tersebut. Suatu ketika ia menggali lubang kuburan di Baqi, padahal saat itu tidak ada seorang pun yang meninggal. Mereka yang merasa aneh dengan apa yang dilakukannya menanyakan aktivitasnya tersebut. Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan kuburku." 3 hari kemudian ia terbaring sakit dan makin lemah sehingga orang-orang menangisinya. Tetapi tampak sekali kepuasan dan ketentraman di hatinya yang tampil di wajahnya. Ia berkata, "Janganlah kalian menangisiku, sesungguhnya sejak memeluk Islam, tidak sedikit pun aku berlumuran dosa." Tak lama kemudian wajahnya terkulai dan ruhnya melayang menyusul kekasih yang dirindukannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pun memakamkannya pada liang lahat yang telah dipersiapkannya sendiri. Wallahu alam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.